Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fiorella Auf. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian tes, persyaratan tes, dan bagaimana ciri-ciri tes yang baik dalam evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pengertian tes. Tes adalah cara yang digunakan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang memberikan tugas dan serangkaian tugas yang diberikan oleh guru sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik. Kemudian menurut A.L. Brown dan P.G.A. tahun 1970, definisi tersebut mengandung dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam memahami makna tes, yaitu yang pertama adalah kata sistematis prosedur, yang artinya bahwa suatu tes harus disusun, dilaksanakan atau diadministrasikan dan diolah berdasarkan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Sistematis di sini meliputi 3 langkah, yaitu yang pertama, sistematis dalam isi, artinya butiran-butiran soal atau item, dan kemudian yang kedua, sistematis dalam pelaksanaan atau administrasi, artinya tes itu hendaknya dilaksanakan dengan mengikuti prosedur dan kondisi yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, sistematis di dalam pengelolaannya, artinya data yang dihasilkan dari suatu tes diolah dan ditafsirkan berdasarkan aturan-aturan dan tolak ukur atau norma tertentu. Kemudian, tes merupakan serangkaian soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Dalam hal ini, tes hasil belajar dapat digolongkan ke dalam 2 jenis berdasarkan bentuk pelaksanaannya, yaitu yang pertama, tes lisan, dan yang kedua adalah tes tulisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Sedangkan tes tulisan dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Selanjutnya, persyaratan tes. Menurut Ari Kunto tahun 1992, sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memiliki persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, yaitu sebuah tes disebut valid apabila tes tersebut dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Contoh, untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar, bukan diukur melalui nilai yang diperoleh pada waktu ulangan, tetapi dilihat melalui kehadiran, terpusatnya perhatian pada pembelajaran, ketetapan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dalam arti relevan pada permasalahannya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama ada validitas. Tes yang baik akan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Istilah validitas pada dasarnya menunjukkan pada tingkat ketepatan dalam mengungkapkan data yang semestinya diungkapkan. Yang kedua ada reliabilitas. Kalau validitas menunjukkan pada tingkat ketepatan, reliabilitas menunjukkan tingkat ketetapan, keajengan, atau kemantapan. Suatu tes yang reliabel akan mampu menghasilkan data yang relatif, ajeng, dan konsisten sehingga hasilnya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tingkat kesulitan. Suatu tes yang baik akan memiliki tingkat kesukaran yang seimbang. Pengertian seimbang dalam kaitan ini dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama berkaitan dengan proporsi penyebaran soal yang sulit, sedang, mudah, dan yang kedua berkaitan dengan kemampuan siswa yang dimaksud oleh tes tersebut. Dan yang terakhir adalah kepraktisan. Kepraktisan juga merupakan salah satu ciri yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kebaikan tes. Pengertian kepraktisan menyangkut segi kemudahan dan mengadministrasikan tes. Semakin mudah sebuah tes diadministrasikan, maka semakin baik tes itu dilihat dari segi ini. Nah teman-teman, dari materi yang sudah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa
Tes sendiri adalah salah satu bentuk dari evaluasi pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasinya. Jadi teman-teman, itu yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang pengertian tes, persyaratan tes, dan ciri-ciri tes yang baik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.